Baik, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang, wabarakatuh. Pak. Selamat siang, Pak. Pak. Oke, hari ini pertemuan kedua ya tentang program linear. Tepatnya, jadi program linear kan ada beberapa ya. Jadi kita masuk ke penyelesaian grafik dulu. Jadi di sini di kontrak perkuliahan kan sebenarnya penyelesaian grafik satu pertemuan ya. Di sini saya buat 2 pertemuan karena kemarin buat videonya agak panjang ya. Jadi saya rasa supaya bisa mencukupi 2 SKS, kan 2 SKS 100 menit ya. Jadi supaya tercukupi nonton video, belajar materi dan belajar mandirinya ya cukup dengan 2 SKS ya. Jadi makanya saya bagi dua pertemuan. Oke, langsung saja. Ya, semoga sudah dipelajari ya materinya, PDF sama videonya. Di sini saya menjelaskan kembali cuma nggak sedetail di video ya. Jadi di model program linear itu ada beberapa bagian yang perlu kita ketahui ya. Ya, di sini ya ciri-ciri dari program linear. Jadi ciri-ciri dari suatu fungsi matematis itu apakah bisa dikatakan masuk ke dalam bentuk model program linear atau bukan? Nah, ini bisa kita lihat dari ciri-ciri ini. Yang pertama adalah semua variabel penyusunnya itu bernilai tidak negatif ya. Jadi kalaupun negatif kita bisa transformasikan menjadi bentuk positif ya. Ya misalnya tinggal dikalikan dengan -1 gitu ya. Jadi kayaknya nggak masalah ya nomor 1. Nah, mungkin yang perlu jadi perhatian ini nomor 2 gitu ya. Nomor 2 ini fungsi objektif atau fungsi tujuan ya. Kalau kita kemarin kan sudah pelajari 3 komponen utama yang harus kita buat dari soal kita ya. Yang pertama itu adalah variabel kepuasan, yang kedua fungsi tujuan, yang ketiga adalah fungsi kendala. Jadi syarat dari untuk fungsi tujuan dan fungsi kendala ini yang pertama adalah setiap variabel itu memiliki koefisien konstan ya atau konstanta. Jadi misalnya, jadi kalau konstanta ya biasa ya berarti kan dia ada di depan variabel ya. 4 X1 ada 7 X2 macam. Ada 4 dan 7 ini yang merupakan konstanta ya. Konstanta memiliki koefisien yang tetap. Kemudian syarat yang kedua itu tidak boleh ada variabel yang berpangkat lebih dari 1 ya. Jadi kalau kita lihat di sini nih X1, X2 itu pangkatnya cuma 1 ya. X1 pangkat 1, X2 pangkat 1. Nah, kalau pangkatnya lebih dari 1 ya misalnya X1 pangkat 2, X1 3, X1 hmm, hmm, ini ada X1 ya misalnya. X1 misalnya ini. X kita tulis ini dulu. Misalnya, jadi X1 pangkat 1 gitu ya. Ini ada X2 pangkat 3 gitu ya. Ini ada X4 pangkat 2. Nah, yang tidak termasuk bentuk model program linear itu adalah yang ini ya, X2 pangkat 3, X4 pangkat 2. Kalau yang X1 pangkat 1 kan pangkatnya 1 ya. Jadi dia tidak melebihi, pangkatnya tidak melebihi dari 1. Seperti itu. Kemudian yang ketiga,
tidak boleh ada pergandaan variabel. Ya, gimana kedengaran suara saya? Oke, kita mulai lagi. Jadi tadi kan ada beberapa yang penting itu nomor 2 ini ya. Jadi setiap variabelnya memiliki koefisien konstan, jadi punya nilai ya di depannya, mau 1, mau 2, mau 3 gitu ya. Pokoknya punya nilai. Kemudian tidak boleh ada variabel yang berpangkat lebih dari 1. Jadi tadi contohnya adalah x1 pangkat 2, misalnya x2 pangkat 3. Nah itu salah ya, jadi tidak boleh lebih dari 1 pangkatnya. Dan yang ketiga, tidak boleh ada pergandaan variabel ya. Contohnya ini x1, saya tulis saja x1 ya, kali 2 itu ya, tambah x3 itu lebih besar sama dengan 10. Nah, kalau kita lihat di sini kan ada pergandaan variabel ya, x1, x2 ini lebih dari satu variabel dalam satu bagian ya. Itu nggak boleh ini. Karena nanti akan menyusahkan dalam perhitungan eh, dalam metode riset metode program linear ya khususnya. Kemudian yang ketiga, nah ciri-ciri tadi yang disebutkan di nomor 2 itu berlaku juga untuk kendala ya, fungsi kendala di persamaan linear. Lanjut. Kemudian secara matematis itu bentuk jadi bentuk standar ya, namanya bentuk standar ya, program linear. Jadi yang pertama itu adalah seperti yang kita ketahui itu ada 3 bagian itu ya. Jadi yang ini adalah ini variabel kepuasan ya, variabel kepuasan gitu. Jadi ya adalah nilai x ya, dimana x yang besar ini adalah x1, x2 sampai xn, dan nilainya lebih besar sama dengan 0. Kenapa lebih besar sama 0? Lebih besar dari 0 itu supaya nilainya positif ya, selalu positif. Nilai x1, x2 ini selalu positif, nggak ada negatif. Kemudian yang kedua, ini yang memaksimumkan atau meminimumkan ini adalah merupakan fungsi tujuan ya. Di sini ada fungsi tujuan ya, yang memaksimumkan atau meminimumkan. Jadi optimum itu kan kemarin sudah kita pelajari. Kalau optimum itu bisa memaksimumkan atau meminimumkan ya, tergantung kasusnya ya. Jadi penulisannya seperti ini, fx atau f. Nah, ada juga yang tulis dalam kurung ya, f dalam kurung x seperti itu ya, sama saja. Sama dengan C1 X1 tambah C2 X2 sampai Cn Xn. Nah, C1, C2 sampai Cn dan Cn itu adalah konstanta ya, konstanta yang sudah disebutkan tadi. C1, C2, Cn itu adalah konstanta. Begitu juga dengan fungsi kendala ya, ini A1, A1, A21, A12. Nah, ini konstantanya ya, konstantanya. Kemudian ini bentuk dasarnya ya. Jadi bentuk pada saat kita ingin menggunakan metode riset operasional, contohnya di sini
ini penyelesaian grafik, kita harus memiliki bentuk seperti ini, itu yang bentuk fungsi tujuannya seperti ini, C1, X1, tambah C2, X2, dan seterusnya. Dan bentuk kendalanya juga seperti ini. Jadi B1, B2, B sampai BM ini adalah berupa angka ya. Ini ada pakai sama dengan, boleh juga pakai pertidaksamaan, pakai lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, boleh juga ya. Kemudian contohnya lihat contoh. Nah, di sini kita disuruh menentukan apakah nomor A, B, ya, ini termasuk model program linear atau bukan, ya. Melihat dari ciri-ciri yang tadi, ya khususnya ciri yang nomor 2 tadi ya. Ini ya, setiap variabel memiliki koefisien konstan, tidak boleh ada variabel yang berkualitas lebih dari satu, dan tidak boleh ada pergandaan variabel. Nah, ini dari A ini fx-nya adalah 5x1 tambah x2 kuadrat. Kendalanya min x1 tambah 4x2 sama dengan 3. Kendala kedua 3x1 tambah 4x2 sama dengan min 5. Kendala ketiga ya ini ya supaya positif aja ya, nilai x1 dan x2. Kira-kira menurut kalian kalau yang A ini termasuk model program linear atau bukan? Ada yang berpendapat? Bukan, Pak. Bukan. Bukan. Alasannya bisa disebut. Karena pangkatnya lebih dari satu di Ya, fungsi tujuan. jadi pangkatnya lebih dari satu di fungsi tujuan. Kalau yang lain pergandaan variabel ada nggak? Nggak ada, Pak. Ada juga ya. Berarti masalahnya di pangkatnya aja ya, lebih dari satu. Oke, berarti yang A bukan. Kalau yang B, Bukan juga, Pak. ya yang B bukan juga. Karena yang pergandaan. Ya ada pergandaan ya, khususnya di sini ya, kendala pertama Kendala ya, satu. kendala satu. Jadi ada X1, X2. Nah, ini yang menyebabkan gitu ya. Nah, nanti ke depannya setelah jadi bentuk seperti ini kan diselesaikan dengan metode grafik ya. Nah, metode grafik itu dari setiap kendala ini kita cari minimal 2 titik ya, supaya bisa kita hubungkan antara titik 1 dengan titik 2. Jadi menjadi satu garis ya, gitu ya. Nah, misalnya kalau kita gambarkan di diagram kartesian kan ini ya. Kemudian ada titik atau garis saja langsung ya. Nah, garis. Nah, di sini kan ada titik ya, ada titik. Nah, di sini kan ada titik ya. Nah, ini kan garis ini kan adalah satu kendala ya, yang berisi nah 2 titik. Nah, 2 titik ini yang harus kita cari nanti kalau di grafik. Nanti lebih jelasnya di pertemuan selanjutnya. Nah, ini saya kasih contoh aja ya. Jadi misalnya di kendala pertama ya, kita cari titiknya ya, kita cari titiknya. Misal pakai permisalan, kayak misal X1-nya sama dengan 0 ya, maka X2-nya berapa gitu kan. X1-nya 0, X2-nya berapa? Berapa nih kira-kira? X1-nya 0, X2-nya 3/4 ya. 3/4. Enggak perlu ditulis pecahannya yang apa membagi seperti ini cukup lah. Ya, jadi titik, misal titik A kan misalnya ya. Di tulisannya kan X1, X2 ya. Kalau kita tulis A,
X1-nya berapa? X1-nya 0,3/4 ya. Nah, ini kan baru satu titik ya. Baru satu titik, misalnya di sini kan ini 0,3/4. Nah, titik yang berikutnya supaya terjadi garis, ya dibalik lagi. Misalnya X1-nya kan sudah dengan 0, X2-nya sama dengan 0 sekarang. Nah, X1-nya berapa gitu kan? X1-nya berapa nih? Kalau X2-nya 0, ya X1-nya berapa kira-kira? Min 3 ya. Min 3. Ya. Ya, min 3. Jadi titik B ya gitu ya. 1,2 tulis B-nya yang satunya min 3,0. Ya, seperti ini sih. Jadi minimal 2 titik yang kita bentuk ya, supaya terbentuk garis. Nah, kalau min 3,0 ya di bawah sini ya, min 3,0. Seperti ini. Itu garisnya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini. Nah, itu ya. Untuk kendala yang pertama. Ya, itu nanti akan bermasalah. Jadi kembali ke yang B nanti akan bermasalah. Misalnya kalau kita cari titiknya yang ganda seperti ini, ya ganda. Misal X1 sama dengan 0, maka X2-nya berapa? Berapa kira-kira? Ini bisa jawab? Misal X1-nya 0, kalau kendala yang pertama ini misalnya. X2-nya berapa? X2-nya hilang kan ya? Karena nggak ada. Nah, itu makanya nggak boleh berganda kan. Jadi nggak bisa diselesaikan dengan metode ini linear. Itu masalahnya gitu ya. Nah, makanya harus bentuknya mengikuti syarat yang sudah ditentukan sebelumnya seperti ini. Oke, lanjut ya. Bisa hapus lagi. Kalau yang C gimana nih? Program linear atau bukan? Linear. Yes. Ya linear dia Pak. Linear dia, Pak. Linear ya. Oke. Memenuhi syarat ya. Iya. Yang D. Program linear juga. Ya. Juga. Ya. Semua sama ya jawabannya ya. Program linear. Ini karena semua terpenuhi ya. Pokoknya satu semua. Nggak ada yang ganda ya. Kita lihat tidak. Ya. Kalau yang E gimana? Bukan. Ya, bukan ya. Bukan, tapi Karena bisa dia di Gimana? rumuskan gitu Pak. iya. Ya, bisa Dipakai kita. pemisalan gitu. Ya, ini bentuk yang E Ada bukan ya. aturannya juga. Nah, yang bentuk yang E tidak memenuhi syarat. Tapi kita bisa mengakalinya ya dengan transformasi ke bentuk bantuan apa ya, sifat matematika ya gitu ya, pakai LAN ya supaya memenuhi syarat. Nah, contohnya penjelasan mungkin di video aja ya, seperti ini penjelasannya. Jadi nanti kan hasilnya seperti ini ya, di bawah ini ya. Jadi setelah kita transformasi menggunakan permisalan LAN ya, jadi bentuknya seperti ini ya. Bentuk ini kan sudah memenuhi syarat ya. Y1 itu pangkatnya 1, Y2 pangkatnya 1, udah sesuai. Ini juga kendala juga sudah sesuai dan tidak ada yang ganda ya. Nah, setelah itu misalnya nanti kalau depannya
Ingin mencari nilai X1 ya cari dulu nilai Y1, Y2 gitu ya. Nah, ini ingin mencari nilai X1 ya. Cari dahulu ya nilai Y1, Y2 gitu ya. Kalau sudah ketemu baru kita masukkan di permisalan ini. Y1 itu sama dengan ln X1 gitu ya. Nah, itu nanti dilihat lagi sifat ln-nya untuk menghitung X1 itu bagaimana gitu ya sifat dari ln-nya. Nah, kan dapat juga nanti. Soalnya Y1-nya misalnya misal Y1 sama dengan 3 misalnya. Kalau kita tulis itu sama dengan ln X1. Nah, itu. Nah, kan bisa didapat nih X1-nya dapat ya. Nah, dapat itu. Itu nanti coba dilihat gimana persamaan ln-nya. Kemudian seperti itu ya. Jadi diakali dulu ke bentuk yang lain, nanti dibalikan lagi supaya dapat X1 dan X2. Ini X1 dan X2 yang kita cari. Kemudian ini contohnya. Jadi hari ini kita masih ke soal cerita dan merubahnya ke 3 bentuk komponen itu ya. Belum masuk ke grafik. Grafiknya ntar di minggu depan ya. Jadi penting juga sih bagaimana membaca soal cerita itu supaya menghasilkan fungsi matematis yang benar ya. Nah, karena intinya kan di fungsi matematis. Jadi kalau fungsi matematisnya salah ya untuk penggunaan berikutnya ya otomatis kan salah juga gitu ya. Jadi kalau bisa nanti fungsi matematis dari soal cerita itu diperkuat ya caranya. Bagaimana membaca suatu kalimat, kita terjemahkan, dan kita tulis dalam bentuk matematis. Ya. Misalnya ada kalimat atau ada kata tidak boleh lebih dari gitu. Nah, itu kan maksudnya apa? Tidak boleh lebih dari. Apakah tandanya lebih kecil sama dengan, apa sama dengan, atau lebih besar sama dengan. Nah, itu kan perlu dicermati ya. Nah, ini kita lihat dulu contohnya. Di sini ada contoh seorang pengusaha ya membuat 2 cairan superior sama standar ya. Jadi C1 superior, C2 standar. Kemudian kedua jenis cairan dibuat dari 2 macam bahan yang sama, yaitu A dan B, dengan komposisi yang berbeda. Nah, kalau kita kemarin kan variabel kepuasan ya. Variabel kepuasan, nah kita tentukan dulu dari cerita yang pertama ini ya, variabel kepuasan. Itu kan berhubungan dengan fungsi tujuan ya. Fungsi tujuan itu berhubungan dengan yang mana? Apakah jenis cairan atau bahannya? Kira-kira menurut kalian yang mana untuk menentukan variabel kepuasan? Ada Jenis yang cairannya. Jenis ya, cairannya. jenis cairan ya. Jadi fungsi tujuan kan dia tidak berhubungan dengan secara langsung ya dengan bahan baku ya. Ini kan ke fungsi kendala seperti itu ya. Jadi variabel kepuasan adalah jenis cairannya. Jadi superior gitu ya. Soalnya kita boleh pakai C1, C2 boleh, pakai S1 boleh, itu ya mana-mana terserah. Kemudian
Kemudian untuk kendala ya, fungsi kendala kita lihat di sini. Nah, ini setiap liter cairan jenis superior itu dibuat dari campuran 1 unit bahan A dan 3 unit bahan B. Ini sebenarnya lebih gampang tuh kita buat tabel ya. Ini tempatnya di sini aja. Oke. Nah, ini ya. Kemudian ini nama variabel kepuasan 1. Kemudian X2 gitu ya. Dan persediaan. Oke. Kemudian di sini, nah ini bahan bakunya ya. Bahan baku gitu aja ya, satu B. Kemudian ini keuntungan. Untung. Itu aja ya. Kolomnya pendek. Untung. Oke. Nah, kan tinggal diisi aja ya. Jadi untuk membuat superior berarti X1 itu bahan A itu berapa? 1 ya. 1. Bahan B-nya 3 unit. 3. Kemudian dengan setiap liter jenis standar dibuat dari 2 bahan A ya, 2 dan bahan B-nya 1. 20. Bahan A 20 ya, bisa didapat dalam sehari ya, hari. Oke. Kemudian keuntungannya untuk yang superior 30.000, yang standar 20.000. Nah, jadi tinggal ditulis aja ya fungsinya di sini. Ini fungsi kendala ya. Kalau yang A ya, berarti baca per baris gitu ya. Di X1 ya, satunya nggak usah ditulis ya. Tambah 2 X2 lebih kecil sama dengan 20 ya. Nggak boleh lebih dari maksimal 20 ya. Minimal ya boleh. Jadi tandanya lebih kecil sama dengan. Kalau yang bahan B itu 3 X1 ditambah ya per baris ini ya. Baris B 1 X2 satunya nggak usah ditulis, 1 lebih kecil sama dengan 23. Kendala ketiga ya X1 ada 2 variabel, berarti X2 lebih besar sama dengan 0. Fungsi tujuan ya, fungsi tujuan tujuan kan X sama dengan, nah, tinggal dilihat per baris untung ini ya, 30.000 kali X1 gitu ya, kali X1 ditambah 20.000. Ya, seperti itu ya hasilnya. Bisa dikatakan
Ya, di sini fungsi tujuannya adalah memaksimumkan ya, memaksimumkan optim. Jadi kan nggak mungkin meminimumkan keuntungan, tapi memaksimumkan. Dan nah ini penjelasannya nanti bisa dibaca, gitu ya. Ini sesuaikan aja kan sama ya, satu X2 ini superior ya. Gitu. Kemudian tabel-tabelnya. Ya buat tabel ini sebagai bantuan aja ya. Nanti kalau nggak mau buat tabel asal mengerti membuat fungsi persamaan matematisnya nggak masalah gitu ya. Fungsi tujuan. Jadi boleh disingkat ya kali puluhan ribu. Nanti pada saat mengalihkan misalnya X1 ini kita apa superiornya ya kita produksi sebanyak 3 liter misalnya. Kalau yang standarnya 2 liter, tinggal dikali aja 3 kali 3 tambah 2 kali 2 gitu ya. 9 tambah 4, 13 ya. Nah, jangan lupa ditambahin puluhan ribu gitu ya. Nah, misalnya jadi 13 tambahan puluhan ribu ya nolnya ada 4. Jadi, keuntungannya adalah 130.000. Kemudian ini kendalanya ya sama ya. 1 tambah 2 X2 kecil sama dengan 20. Oke, sama ya. Ini soal berikutnya. Ini bisa dilihat aja di video ya. Di video. Nanti dari lemari tabel ini mungkin ditambahkan aja baris kolom persediaan sama baris keuntungan ya. Bisa gampang membuat persamaannya. Gitu. Nah, di sini kan ceritanya membuat almari ya suatu perusahaan A, B, dan C. Kita lihat hasilnya aja, hasil persamaannya. Oke, di sini kan ada bilangan bulat ya. Jadi XA, XB, XC itu lebih besar dari 0 dan harus bilangan bulat. Jadi almari itu ya harus bilangan bulat itu ya. Jumlahnya 1, ada 1,5 gitu kan. Nah, jadi nanti tapi untuk materi apa bilangan bulat ini nanti di materi berikutnya ya setelah metode simplex seperti itu. Jadi nanti silakan dicoba. Kemudian yang ini ada yang lain ya, ada kontraktor gitu, membuat 3 jenis rumah. Nah kalau dilihat dari sini kan gitu ya, soal ceritanya agak sulit membuat tabelnya gitu. Jadi kalau sulit membuat tabel ya langsung saja membuat persamaan matematisnya ya. Nah, mungkin yang perlu saya tekankan di sini, nah seperti yang di awal saya bilang itu bagaimana menerjemahkan bahasa ini, misalnya paling banyak 20% diantaranya adalah rumah mewah. Gitu ya. Karena yang diproduksi itu kan ada rumah mewah, sederhana, menengah, dan mewah. Untuk rumah mewah itu paling banyak 20% gitu ya. Kan harus pintar membaca suatu kalimat ya, baca kalimat. Jadi paling banyak 20% dari total jumlah keseluruhan rumah ya. Berarti kan total rumah itu adalah rumah sederhana, tambah menengah, tambah mewah gitu. Kali 20%. Di maksimal ya 20%. Nah, tambahnya apa? Tambahnya ya harus lebih, jadi rumah mewah itu ya tandanya harus lebih kecil ya sama dengan kita. Kalau kita tulis ya lebih kecil sama dengan ya. Tandanya ini kalau rumah mewah itu ya mewah ya, M yang lebih kecil sama dengan gitu ya 20
Nggak sulit persen, nggak sulit persen total ya, total itu total. Nah, jadi 20% kali total. Rumah mewah lebih kecil sama dengan 20% kali total. Itu jadi intinya pintar-pintar membaca kalimat lah gitu ya, dan menerjemahkan ke dalam bentuk matematik. Kemudian selanjutnya ini ya, jadi rumah mewah juga nih ya harus bilangan bulat juga ya. Jadi rumah kalau belum bilangan bulat masih pecahan ya berarti belum jadi rumahnya. Kemudian contoh berikutnya ya sama juga nih, mau nanam pohon A dan B. Nah kira-kira yang supaya optimal itu berapa pohon A yang harus ditanam dan berapa pohon B yang harus ditanam supaya hasil keuntungannya maksimum. Oke. Ini seperti bentuk yang ini ya, jadi penjelasannya nanti di video aja ya. Nah, bagaimana membaca dari kalimat tuh jadi bentuknya seperti ini. Oke, Oke selanjutnya berikutnya lalu di TV ya, siaran TV, penayangan apa acara ya, iklan itu. Nah, ini nanti bisa dibaca sendiri dan hasilnya lebih banyak nih kendalanya yang terbentuk dari soal cerita yang sedikit seperti itu. Oke, kemudian nah, oh ya materinya sampai di sini. Nah, kira-kira ada pertanyaan nggak tentang model program ini? Ya mungkin ya, persilakan yang mau bertanya. Gitu. Ada yang ingin bertanya? Ya jadi ya intinya yang tadi itulah pokoknya penting membaca kalimat menjadi supaya bisa ditulis ya dalam persamaan. Apakah dia lebih kecil lebih besar? Sebenarnya itu sih lebih kecil. Kalau kalimat sama dengan itu biasanya sama, harus sama dengan, sama kan sama dengan. Tapi kadang-kadang menerjemahkan tanda lebih kecil sama dengan dan lebih besar sama dengan ini lebih agak ini ya kalimatnya yang diperhatikan. Gimana? Ada pertanyaan? Hmm, 41 orang ya. Gimana kalau nggak ada, saya cukupkan sekian ya. Mungkin bisa dipelajari sendiri, mungkin butuh waktu juga ya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya ya. Masih tentang grafik ya ke depan. Jadi lebih ke arah menggambar grafik. Oke, kalau gitu saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Terima kasih, Makasih Pak. banyak. Sama-sama. Makasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.